Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Halo, bertemu lagi bersama Kak Kori. Kali ini, pematerian tentang jenis karya seni rupa menurut tekniknya. Materi minggu kemarin, kita mempelajari jenis karya seni rupa menurut tekniknya dari segi goresan dan sapuan warna. Maka kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Oke, simak dan perhatikan ya. Selanjutnya, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik cetak. Karya ini disebut dengan seni grafis atau dalam bahasa Inggris disebut dengan printmaking. Proses pembuatan karya ini diawali dengan membuat bentuk image atau citraan yang disebut dengan klise. Setelah klise terbentuk, barulah dilakukan pencetakan. Gambaran atau klise dibuat timbul. Karya seni grafis jenis ini biasanya dihasilkan dengan teknik cukil kayu. Pada cetak dalam, gambaran pada klise dibuat dalam berlawanan dengan cetak tinggi. Karya seni grafis jenis ini biasanya dihasilkan dengan teknik etsa. Sementara pada cetak tembus, gambaran pada klise dibuat tembus. Karya seni grafis jenis ini biasanya dihasilkan dengan teknik sablon. Contoh karya seni rupa yang dibuat dengan teknik cetak. Bisa dilihat ya, ada seni cetak dengan teknik woodcut berjudul dibidik. Nah, terus ada seni cetak dengan teknik sablon. Ada karya seni grafis dengan teknik cukilan kayu. Yang ketiga, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik ukir. Mengukir adalah salah satu jenis teknik yang digunakan untuk menghasilkan karya seni rupa. Teknik pembentukan objek ini dengan cara memahat atau menoreh bagian-bagian yang akan dibuang dari material yang digunakan untuk mewujudkan objek yang diinginkan. Nah, bahan yang digunakan cukup beragam, namun harus berupa bahan keras seperti kayu, bambu, batu, dan sejenisnya. Karya seni rupa yang dihasilkan dengan teknik ukir berupa karya 2 dan 3 dimensi. Karya ukiran dalam wujud 2 dimensi disebut dengan relief, sedangkan karya ukiran dengan wujud 3 dimensi disebut patung. Contoh karya seni rupa yang dibuat dengan teknik ukir. Ada ukiran pada kayu, ada ukiran khas Toraja pada sebuah baki, ada ukiran pada batu sebagai relief Candi Borobudur. Nah, yang keempat, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik anyam, tenun, dan rajut. Menganyam dan menenun adalah teknik berkarya seni rupa yang dilakukan dengan cara susup-menyusup atau silang-menyilang antara lungsi dan pakan. Karya yang dihasilkan dengan teknik ini disebut seni anyam. Pembuatan seni anyam dalam masyarakat Indonesia merupakan kegiatan yang turun-temurun. Dalam perkembangannya, anyaman dan tenunan sebagai produk karya seni rupa semakin beragam sejalan dengan perkembangan bahan dan teknik yang digunakan. Kemudian, anyam tidak hanya berbahan alami, tetapi juga berbahan sintetis. Ini adalah contoh karya seni rupa yang dibuat dengan teknik anyam, tenun, dan rajut. Ada anyaman dalam bentuk ranjang, ada tenunan tradisional Toraja, ada merajut dengan teknik manual yaitu dengan tangan. Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik menyulam. Menyulam adalah teknik berkarya seni rupa pada kain dengan cara menjahit, menggunakan tusuk hias benang, pita, payet, dan variasi bahan lainnya. Bahan dasar yang digunakan dalam menyulam ialah kain polos atau kain dengan tekstur berlubang yang biasa disebut dengan kain streaming. Warna dan motif yang diterapkan pada kain dibuat bervariasi sesuai dengan kreativitas seniman. Hasilnya disebut karya seni sulam. Karya seni sulam biasanya digunakan sebagai hiasan atau sebagai benda fungsional lainnya. Ini adalah contoh karya seni rupa yang dibuat dengan teknik menyulam. Ada karya seni sulaman yang menggambarkan perasaan seorang wanita dalam berkarir. Terus ada karya seni sulaman yang menggambarkan rumah-rumah nelayan di tepi laut. Terus ada karya seni sulaman yang menggambarkan kenangan berupa potret kamera yang dihiasi oleh bunga-bunga. Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Ada 3 jenis karya seni rupa yang diketahui
dengan teknik menempel, yaitu mozaik, kolase, dan montase. Yang pertama yaitu seni mozaik. Nah, seni mozaik adalah jenis karya seni rupa yang berupa gambar atau lukisan yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan kecil material yang ukurannya relatif sama dengan memanfaatkan warna bawaan material tersebut untuk membentuk objek yang diinginkan. Dengan warna bawaannya diperlakukan sebagai bahan perwarna. Tempelan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga melahirkan citraan yang menggambarkan motif atau adegan tertentu. Selain seni mozaik, ada seni kolase. Nah, seni kolase adalah jenis karya seni rupa yang dibuat dengan menempel potongan, pecahan, atau kepingan material, misalnya kertas, kaca, tegel, kerang, kulit kayu, dedaunan, atau lainnya, yang dimanfaatkan sebagai bagian dari bentuk yang digambarkan. Potongan pecahan atau kepingan tidak hanya diperlakukan sebagai bahan pewarna seperti pada mozaik, tetapi juga sebagai bagian dari bentuk yang ingin ditampilkan dengan ukuran yang tidak perlu sama untuk setiap bagian. Adapun potongan, pecahan, atau kepingan material yang juga biasanya dari benda-benda bekas dapat langsung ditempelkan menjadi bagian dari objek yang akan digambarkan. Selanjutnya adalah seni montase. Seni montase adalah jenis karya seni rupa yang dibuat dengan menempelkan kertas atau bahan tempelan lainnya yang berisi gambar atau foto. Gambar yang diperoleh misalnya dari majalah atau koran digunting menelusuri kontur gambarnya, kemudian disusun pada sebuah bidang hingga membentuk tema baru. Sejalan dengan kemajuan teknologi, teknik montase sudah dapat dilakukan melalui olahan komputer dengan menggunakan program untuk aplikasi grafis. Contohnya karya seni montase yang menampakkan foto seekor jerapah yang ditempelkan pada foto yang menggambarkan suasana keramaian lalu lintas. Selanjutnya adalah karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membentuk atau mengkonstruksi, yaitu ada seni patung. Seni patung adalah jenis karya seni rupa 3 dimensi yang dibentuk menurut jenis bahan yang digunakan. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung sangat beragam, antara lain tanah liat, batu, kayu, gips, semen, fiber, dan logam. Setiap jenis bahan tersebut memiliki kualitas dan karakter tersendiri, sehingga teknik pengerjaannya pun relatif berbeda antara jenis bahan yang satu dengan jenis bahan yang lainnya. Ini salah satu contohnya, yaitu patung yang terbuat dari bahan kayu yang menggambarkan manusia hiu dari kerajaan kuno. Selanjutnya ada yang kedua itu seni keramik. Seni keramik adalah jenis karya seni rupa yang perwujudan objeknya dilakukan dengan menggunakan material non-logam dan anorganik, berbentuk padat melalui proses pembakaran suhu yang tinggi. Pada mulanya, keramik lebih dikenal sebagai benda-benda yang terbuat dari bahan tanah liat yang dibakar dengan suhu tinggi seperti gerabah, genteng, porselin, dan sebagainya. Teknik membentuk karya seni keramik sebelum sampai pada tahap pembakaran dikenal beberapa cara, yaitu ada dengan butsir, dipijit, diputar dan dipijit, dipiling, dislab, atau dicetak. Ini contoh karya seni keramik vas bunga. Selanjutnya ada karya seni rupa yang dibuat dengan teknik merangkai, yaitu ada seni mirrons, yaitu suatu kegiatan membuat benda-benda kerajinan dengan cara menyusun atau merangkai benda-benda berlubang atau sengaja dilubangi untuk menghasilkan suatu benda dalam wujud baru. Benda dengan wujud baru yang hasil rangkaian tersebut biasanya dimaksudkan sebagai hiasan atau sebagai benda fungsional lainnya. Proses pembuatannya tidak terlepas dari pertimbangan aspek keindahan, sehingga produk tersebut digolongkan sebagai salah satu jenis karya seni rupa. Sedangkan dari teknik menyimpul yaitu ada seni makram. Seni makram adalah jenis produk kerajinan yang dibuat dengan cara merangkai atau menyimpul benda-benda berupa tali. Seperti halnya karya mirrons, makram juga dibuat sebagai hiasan atau sebagai benda pakai lainnya yang proses pembuatannya melibatkan pertimbangan rasa indah. Karya makram dapat dijumpai mulai dari yang sederhana seperti gelang, gantungan kunci, dan kalung sampai yang rumit seperti pada hiasan interior dan busana.
Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik. Seni membatik pada mulanya adalah jenis karya seni rupa yang dihasilkan dengan sebuah teknik menggambar di atas kain dengan menggunakan malam atau lilin dan canting untuk menutupi area yang tidak ingin dikenai pewarna serta melakukan pencelupan pada cairan pewarna untuk mewarnai area yang diinginkan. Karya seni batik dengan teknik ini disebut batik tulis. Perkembangan selanjutnya berkarya batik ada yang dilakukan dengan teknik stempel yang menggunakan canting cap, serta ada pula yang dilakukan dengan cara mengikat bagian yang ingin ditutup pada saat pewarnaan atau pencelupan. Selanjutnya, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik lipat. Istilah origami berasal dari bahasa Jepang yaitu ori, lipatan, dan kami, kertas, yang kemudian berubah menjadi gami. Di masa kini, origami digunakan sebagai istilah untuk menamai seni melipat kertas. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.